Timur Tengah mulai memasuki fase yang berbeda. Saat Israel kembali melancarkan serangan ke Suriah, negara-negara lain justru mulai memperkuat kerjasama pertahanan mereka sendiri. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan baru saja menandatangani Mecca Joint Defense Agreement, sebuah fakta pertahanan bersama yang mekanismenya bahkan dibandingkan dengan Artikel 5 NATO. Karena itu, kesepakatan ini mulai disebut sebagai semacam NATO Muslim, meski istilah tersebut bukan nama resminya. Yang menarik, Bangladesh kini mulai disebut sebagai salah satu negara yang berpotensi bergabung. Belum ada keputusan resmi dari Dhaka, tetapi sinyal keterbukaan ini cukup untuk memunculkan pertanyaan besar. Apakah kita sedang melihat lahirnya blok pertahanan baru di dunia Muslim? Dan kalau kita kembali ke Suriah, alasan mengapa semua perkembangan ini saling berkaitan mulai terlihat. Setelah Bashar al-Assad tumbang pada Desember 2024, yang muncul bukan ruang kosong tanpa pemilik, melainkan medan baru untuk perebutan pengaruh. Suriah keluar dari lebih dari 1 dekade perang dalam kondisi porak-poranda. Infrastruktur rusak, ekonomi terpuruk, dan pemerintahan baru membutuhkan hampir semuanya, dari uang dan investasi sampai senjata dan dukungan diplomatik. Situasi seperti ini tentu menjadi peluang bagi negara-negara yang ingin memperbesar pengaruhnya. Turki bergerak paling cepat. Ankara memiliki hubungan erat dengan Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, kelompok yang sebelumnya menguasai Idlib dan kemudian menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan interim setelah Assad jatuh. Turki lalu membantu melatih pasukan Suriah, mendukung pembangunan kembali institusi negara, dan mempertahankan kehadiran militernya di bagian utara. Bagi Ankara, stabilitas Suriah memang penting, tetapi ada kepentingan lain yang tidak kalah besar. Mencegah kelompok Kurdi Suriah membangun entitas otonom yang kuat tepat di depan perbatasannya. Di sisi lain, negara-negara Teluk masuk melalui jalur berbeda. Arab Saudi dan Qatar memberikan dukungan finansial, sementara perusahaan dari Qatar, UAE, dan Turki mulai membidik proyek-proyek rekonstruksi. Jadi, Suriah pasca Assad ternyata bukan menjadi lebih tenang. Negara ini justru berubah menjadi papan permainan baru, tempat uang, militer, dan pengaruh diplomatik bertemu. Dan Israel melihat perubahan itu dengan penuh kewaspadaan. Ketika pemerintah baru Suriah mulai memperluas pengaruhnya ke selatan dan Turki semakin dekat dengan Damaskus, Israel menggunakan isu perlindungan komunitas Druze untuk membenarkan serangannya. Namun di balik alasan tersebut, terdapat persoalan yang lebih besar. Israel tidak ingin melihat Suriah kembali menjadi negara kuat, terlebih jika kebangkitan itu dibantu Turki. Dan disinilah persaingan itu hampir berubah dari perang pengaruh menjadi risiko bentrokan langsung. Pada Selasa, 18 Agustus 2026, Israel melancarkan serangkaian serangan udara terhadap pangkalan Abu al-Duhur di Provinsi Idlib, Suriah Utara. 8 serangan dilaporkan menghantam landasan pacu dan sejumlah fasilitas militer di kawasan pangkalan. Lokasinya membuat situasi jauh lebih sensitif. Abu al-Duhur hanya berjarak beberapa kilometer dari perbatasan Turki. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi muncul dugaan bahwa personel Turki berada di dalam atau menggunakan fasilitas tersebut. Jika benar, maka serangan Israel berpotensi menyentuh area operasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan Ankara. Israel kemudian memberikan alasan yang cukup jelas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel tidak menginginkan kehadiran Turki di pangkalan tersebut. Artinya, serangan ini bukan hanya pesan untuk Damaskus. Israel sedang memberi sinyal kepada Ankara agar tidak memperluas kehadiran militernya terlalu jauh di Suriah. Masalahnya, Turki bukan pemain kecil. Ankara memiliki salah satu militer terbesar di NATO dan kini juga semakin memperkuat hubungan pertahanannya dengan Pakistan dan Arab Saudi. Karena itu, setiap insiden yang melibatkan kepentingan Turki berpotensi memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar.
Washington tampaknya menyadari bahaya tersebut. Tom Barak, Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, sekaligus utusan khusus Washington untuk Suriah, menyebut serangan Israel sebagai eskalasi yang tidak perlu dan tidak membantu stabilitas kawasan. Yang lebih mengkhawatirkan, Barak mengatakan Turki tidak menerima peringatan sebelum serangan. Pesawat Israel kemudian terdeteksi bergerak ke arah utara, mendekati wilayah yang sensitif bagi Ankara. Dalam kondisi seperti itu, risiko salah perhitungan menjadi sangat tinggi. Sebuah pesawat yang salah dikenali, radar yang membaca ancaman, atau respons yang terlambat dihentikan bisa mengubah sebuah operasi udara menjadi insiden antar negara. Menurut Barak, komunikasi langsung dan intervensi diplomatik berhasil mencegah situasi berkembang lebih jauh. Amerika Serikat kini mendorong mekanisme dekonfliksi antara Israel, Turki, dan Suriah agar ketiga pihak memiliki jalur komunikasi ketika operasi militer berlangsung. Turki sendiri mengecam serangan Israel. Hubungan kedua negara memang sudah memburuk tajam sejak Perang Gaza. Sementara Presiden Recep Tayyip Erdogan berulang kali menuduh Israel mengancam keamanan kawasan melalui operasi militernya di Suriah dan Lebanon. Maka, pertanyaan berikutnya jauh lebih serius. Apa yang terjadi jika Israel kembali menyerang fasilitas yang digunakan Turki? Karena jika Ankara merasa kepentingannya diserang secara langsung, responsnya bisa berbeda. Dan ketika dua negara dengan kekuatan militer besar mulai berhadapan di ruang udara yang sama, satu kesalahan kecil bisa memicu krisis yang jauh lebih besar. Pada titik itu, konflik Suriah tidak lagi hanya menjadi persoalan Israel dan Damaskus. Turki bisa ikut terseret, dan ketika Turki terlibat, bayang-bayang NATO pun mulai muncul di belakangnya. Dan sekarang, ceritanya mulai keluar dari Suriah. Karena ketika serangan Israel terus memicu ketegangan, sejumlah negara Muslim justru mulai menunjukkan bahwa mereka bisa berbicara dengan suara yang lebih terkoordinasi. Pada 16 Agustus 2026, Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bersama-sama mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan implementasi rencana Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza. Mereka meminta Amerika Serikat tetap terlibat dan memastikan rencana tersebut berjalan, termasuk penarikan pasukan Israel, pelucutan senjata, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta rekonstruksi Gaza. Kedelapan negara itu juga kembali menegaskan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina berdasarkan solusi dua negara. Tetapi pernyataan tersebut hanya satu bagian dari cerita yang lebih besar. 10 hari sebelumnya, pada 7 Agustus, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani Fakta Pertahanan Mekah. Kesepakatannya membawa prinsip yang cukup serius. Serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya. Dari sinilah muncul istilah NATO Muslim. Meski begitu, julukan tersebut jangan dipahami secara harfiah. Fakta ini belum memiliki struktur militer seperti NATO dan belum berarti setiap serangan otomatis akan dibalas dengan pengerahan pasukan bersama. Untuk saat ini, kekuatannya masih jauh lebih besar secara politik daripada secara operasional. Tetapi, kombinasi ketiga negara tersebut tetap menarik. Turki memiliki salah satu militer terbesar di NATO. Pakistan merupakan negara bersenjata nuklir. Sementara Arab Saudi memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang sangat besar di kawasan Teluk. Dan yang membuatnya semakin menarik, ketiganya tetap memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Jadi, apakah ini blok anti-Amerika? Belum tentu. Justru bisa dilihat sebagai upaya negara-negara regional untuk memiliki lebih banyak ruang gerak. Mereka masih ingin bekerja sama dengan Washington, tetapi pada saat yang sama tidak ingin sepenuhnya bergantung pada Amerika ketika menghadapi krisis regional. Bagi Israel, perkembangan ini tentu lebih mengkhawatirkan. Seorang pejabat Israel bahkan menyebut fakta tersebut sebagai aliansi yang ditujukan kepada Israel. Namun,
Sejumlah analis Israel menilai kesepakatan ini masih lebih bersifat deklaratif daripada sebuah mesin perang yang siap digunakan. Dan posisi Turki menjadi semakin menarik karena Ankara tidak hanya berbicara soal Gaza atau Suriah. Menurut laporan The Telegraph, Erdogan disebut ikut menggagalkan rencana rahasia Israel untuk mendorong perubahan rezim di Iran melalui kelompok-kelompok Kurdi. Kekhawatiran Turki cukup jelas. Penguatan kelompok Kurdi di Iran dan kawasan sekitarnya dapat menciptakan persoalan baru di sepanjang perbatasannya sendiri. Ketika perang Iran kembali memanas, Erdogan juga mendorong Trump mempertahankan jalur diplomasi dengan Teheran. Artinya, Ankara sedang mencoba memainkan peran yang lebih luas, bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai penyeimbang yang berusaha mencegah kawasan berubah menjadi perang permanen. Dan sekarang titik-titiknya mulai tersambung. Gaza, Suriah, Iran, Turki, negara-negara Teluk, hingga Pakistan. Jika fakta ini berkembang dan anggota baru benar-benar masuk, termasuk kemungkinan Mesir, maka Israel mungkin tidak lagi menghadapi setiap krisis secara terpisah. Israel bisa menghadapi jaringan kekuatan regional yang semakin terkoordinasi. Namun ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah ini benar-benar awal NATO Muslim atau hanya koalisi politik yang akan retak ketika kepentingan masing-masing negara mulai berbenturan?